Banyak orang mengira boneka rajut seperti ini hanya membutuhkan sedikit benang dan beberapa jam pengerjaan. Namun kenyataannya, membuat satu karakter seperti ini membutuhkan proses yang jauh lebih panjang dari yang dibayangkan. Bahkan detail kecil yang terlihat sederhana pun harus dibuat satu persatu secara manual. Ketika melihat boneka Harry Potter yang sudah jadi, kebanyakan orang hanya melihat hasil akhirnya. Yang terlihat hanyalah sebuah boneka kecil dengan bentuk yang lucu dan warna yang menarik. Namun di balik tampilannya, ada banyak proses yang tidak terlihat oleh mata. Sebelum satu jahitan pun dibuat, perajin harus menentukan terlebih dahulu karakter yang akan dibuat. Kemudian memilih kombinasi warna yang sesuai, menentukan ukuran boneka, dan memikirkan berbagai detail kecil yang nantinya akan membuat karakter ini terlihat lebih hidup. Semua keputusan tersebut dilakukan sebelum proses merajut benar-benar dimulai. Sebelum membahas harga sebuah boneka Harry Potter handmade, mari kita perhatikan terlebih dahulu detail-detail yang ada pada karakter ini. Sekilas mungkin terlihat sederhana, namun sebenarnya ada banyak elemen kecil yang harus dibuat agar orang yang melihatnya langsung mengenali karakter ini sebagai Harry Potter. Misalnya, pada bagian rambut, bentuk dan warna rambut harus dibuat menyerupai karakter aslinya. Kemudian ada kacamata bulat yang menjadi salah satu ciri khas paling terkenal dari Harry Potter. Selanjutnya terdapat syal dengan kombinasi warna yang identik dengan dunia sihir Hogwarts. Detail pakaian seperti ini seringkali dibuat secara terpisah sebelum dipasang pada boneka. Ketika seluruh detail tersebut digabungkan, barulah sebuah boneka rajut dapat terlihat seperti karakter Harry Potter yang kita kenal. Dan justru detail-detail kecil inilah yang seringkali membutuhkan waktu paling banyak dalam proses pembuatannya. Berbeda dengan produk pabrik yang dibuat menggunakan mesin dalam jumlah besar, boneka crochet handmade dibuat sepenuhnya menggunakan tangan. Setiap bagian dikerjakan satu persatu dengan proses yang membutuhkan ketelitian. Untuk membuat karakter seperti Harry Potter ini, perajin biasanya tidak langsung membuat boneka secara utuh. Tangan dan kaki dibuat secara terpisah. Kemudian badan. Setelah itu kepala. Rambut juga harus dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan karakter yang ingin ditampilkan. Begitu pula dengan syal dan pakaian yang menjadi ciri khas Harry Potter. Setelah semua bagian selesai dirajut, proses berikutnya adalah merangkai dan menjahit seluruh bagian tersebut menjadi satu kesatuan. Pada tahap inilah ketelitian sangat dibutuhkan. Karena sedikit kesalahan posisi dapat memengaruhi tampilan akhir boneka. Setelah melihat satu boneka Harry Potter, sekarang bayangkan jika seorang perajin menerima pesanan untuk membuat beberapa karakter sekaligus. Pada foto ini, kita dapat melihat 3 karakter yang berbeda dalam satu tema. Setiap karakter memiliki tantangan tersendiri dalam proses pembuatannya. Harry Potter memiliki ciri khas berupa kacamata, model rambut tertentu, serta kombinasi warna pakaian yang mudah dikenali. Kemudian ada Hermione yang memiliki gaya rambut dan penampilan yang berbeda. Detail-detail tersebut tentu tidak bisa disamakan begitu saja dengan karakter lainnya. Lalu ada Ron yang juga memiliki warna rambut, bentuk karakter, dan kombinasi warna yang berbeda. Artinya, seorang perajin tidak hanya mengulang proses yang sama berkali-kali. Setiap karakter tetap membutuhkan perhatian dan penyesuaian tersendiri agar hasil akhirnya terlihat sesuai dengan karakter yang ingin ditampilkan. Salah satu faktor terbesar yang memengaruhi harga boneka handmade adalah waktu pengerjaannya. Banyak orang melihat sebuah boneka yang sudah jadi dan hanya memperkirakan biaya dari benang yang digunakan. Padahal dalam dunia crochet handmade, waktu seringkali menjadi komponen yang paling berharga. Untuk membuat satu karakter saja, seorang perajin dapat menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari tergantung tingkat kerumitan desainnya. Setiap bagian harus dihitung dengan teliti agar bentuk kepala, badan, tangan, dan kaki terlihat proporsional. Selain itu, proses menjahit setiap bagian juga membutuhkan kesabaran karena posisi yang kurang tepat dapat memengaruhi tampilan akhir boneka. Inilah alasan mengapa karya handmade tidak bisa disamakan dengan produk yang dibuat secara massal menggunakan mesin. Untuk menghasilkan karya yang rapi seperti ini,
Seorang perajin biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk belajar. Tetapi juga belajar membaca pola, memahami bentuk karakter. Tidak hanya belajar cara merajut, menentukan ukuran yang proporsional. Semakin sering seseorang membuat amigurumi, semakin baik pula hasil yang dapat dihasilkan. Dan menyelesaikan berbagai tantangan yang muncul selama proses pembuatan. Karena itulah keterampilan menjadi salah satu nilai yang tidak terlihat ketika kita hanya melihat boneka yang sudah jadi. Yang terlihat mungkin hanya sebuah boneka kecil. Tetapi di baliknya terdapat pengalaman dan latihan yang panjang. Ketika seseorang membeli sebuah boneka handmade, yang dibeli sebenarnya bukan hanya benang. Yang dibeli juga bukan sekadar bentuk bonekanya. Di balik sebuah karya handmade terdapat waktu yang dihabiskan untuk membuatnya. Kreativitas yang digunakan untuk membentuk karakter. Ketelitian dalam setiap tusukan rajut. Dan pengalaman yang diperoleh selama bertahun-tahun. Semua hal tersebut menjadi bagian dari nilai sebuah karya handmade. Karena itu, harga sebuah boneka handmade seringkali tidak bisa dibandingkan hanya dari bahan yang digunakan. Ada proses panjang yang ikut menjadi bagian dari hasil akhirnya. Karena setiap proses pengerjaan memiliki karakteristik tersendiri. Justru disitulah letak keistimewaannya. Setiap boneka memiliki sentuhan personal dari pembuatnya. Dan hal tersebut tidak bisa digantikan oleh mesin. Karena itulah banyak orang tetap menghargai karya handmade meskipun harganya lebih tinggi dibandingkan produk massal. Jadi, setelah melihat berbagai detail, proses pengerjaan, waktu yang dibutuhkan, serta keterampilan yang ada di balik pembuatannya, menurut kalian, berapa harga yang pantas untuk sebuah boneka Harry Potter handmade seperti ini? Apakah cukup dihitung dari harga benangnya saja? Ataukah waktu, pengalaman, dan kreativitas pembuatnya juga perlu dihargai? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin membaca jawaban dari kalian semua. Jangan lupa subscribe untuk melihat proses pembuatan dan berbagai karya crochet handmade lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.